Oke, bertemu lagi dengan saya Ignatius Areno Putranto. Ini video yang kedua untuk materi Sistem Informasi Manajemen chapter yang kedua. Kali ini yang akan saya bahas adalah terkait dengan bagaimana sebenarnya sistem yang ada di perusahaan itu digunakan oleh manajemen untuk membantu dalam pengambilan keputusan, dan nanti akan kita lihat sebenarnya ada apa saja sih jenis sistem yang biasanya dipakai oleh manajemen. Kemudian juga nanti yang akan saya bahas adalah bagaimana sistem-sistem yang ada di perusahaan itu dapat meningkatkan kinerja organisasional. Maka untuk yang tujuan pembelajaran kedua ini akan saya bagi menjadi 2 video nantinya. Oke, untuk pengantar kita lihat dulu apa yang disampaikan Loudon ya, sebagai pengantar di learning objective yang kedua, yaitu kita akan melihat bagaimana kondisi sistem yang ada di perusahaan di zaman dulu ya, sebelum teknologi berkembang pesat seperti sekarang. Ya, kalau zaman beberapa waktu yang lalu, sebelum teknologi itu berkembang pesat seperti saat ini, sistem-sistem fungsional yang ada di perusahaan itu beroperasi secara independen satu sama lain. Ya, maka di sini disebutkan oleh Loudon, in the past, functional systems operate independently each other. Jadi, kalau saat di zaman dulu, ketika perusahaan itu memiliki beberapa sistem fungsional di dalam perusahaannya, kecenderungan yang terjadi adalah sistem-sistem itu akan bekerja secara sendiri-sendiri, tidak terkoordinasi, tidak terkoneksi satu sama lain. Nah, apa efeknya? Sistem yang beroperasi secara independen, ya, tidak terkoneksi dengan sistem lainnya, itu akan mengakibatkan ini. Cannot easily share information to support cross-functional business process. Jadi karena sistem itu bekerja sendiri-sendiri, maka perusahaan mengalami kesulitan ketika mereka harus berbagi informasi lintas departemen atau lintas functional area. Misalnya, ketika terjadi seperti contoh di video yang pertama tadi ya, misalnya ketika terjadi proses bisnis memenuhi pesanan pelanggan. Karena di zaman dulu sistem itu belum terkoneksi satu sama lain, maka akan sangat sulit untuk berbagi informasi misalnya dari departemen penjualan ke departemen accounting. Atau dari departemen accounting ke departemen manufacturing. Nah, ini yang kemudian akhirnya menjadi kendala. Kenapa menjadi sulit? Ya karena tidak ada jaringan yang menghubungkan antar departemen itu. Nah, maka kemudian karena dirasakan ini menjadi kendala yang sangat pelik gitu ya, dan kemudian teknologi berkembang, maka di era saat ini yang terjadi adalah perusahaan-perusahaan besar terutama ya, itu akan menjalankan large scale cross functional system. Mereka sudah punya sistem yang bisa mendukung keterkaitan antar departemen ya, lintas departemen. Maka dampaknya adalah ketika perusahaan sudah mengimplementasikan sistem yang lintas departemen itu, ya, akhirnya ini yang terjadi, integrate the activities of related business process and organizational unit. Sistem yang sekarang berkembang ya, dengan semakin canggihnya teknologi informasi itu memungkinkan departemen-departemen dalam perusahaan itu terintegrasi satu sama lain, sehingga ketika akhirnya seperti yang bagian akhir dari video pertama tadi ya, ketika akhirnya harus ada proses bisnis yang perlu melibatkan koordinasi antar departemen, maka koordinasi itu dapat dilakukan secara lebih baik dan lebih efisien. Perusahaan tidak lagi mengalami masalah dalam berbagi informasi antar departemen. Bisa langsung, informasi itu bisa langsung dibagikan melalui sistem-sistem yang saat ini sudah dimiliki perusahaan, bisa lewat jaringan atau bisa lewat enterprise system dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah kondisi saat ini sudah sangat berbeda dengan kondisi di masa lalu, di mana sekarang rata-rata perusahaan-perusahaan sudah memiliki sistem yang mendukung aktivitas lintas departemen. Nah, kalau kita bicara tentang sistem yang digunakan perusahaan untuk membantu aktivitas manajerial, itu dibagi menjadi 2 macam.
Yang pertama adalah Transaction Processing System, dan yang kedua adalah System for Business Intelligence. Ini yang akan kita bahas di video kali ini. Oke, kita lihat dulu yang pertama, Transaction Processing System. Nah, ini konsep dasarnya menurut Loudon ya. A transaction processing system is a computerized system that performs and records the daily routine transactions necessary to conduct business. Jadi intinya adalah sistem pemrosesan transaksi itu adalah sistem yang terkomputerisasi ya, karena sekarang kita bicara tentang teknologi komputer. Sistem yang terkomputerisasi yang fungsinya adalah untuk melaksanakan dan mencatat aktivitas transaksi perusahaan secara rutin. Di mana aktivitas transaksi rutin ini penting bagi perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. Jadi bisa kita simpulkan secara ringkas bahwa sistem pemrosesan transaksi ini adalah sistem yang digunakan ya, sistem terkomputerisasi yang digunakan perusahaan untuk mencatat seluruh aktivitas bisnis harian perusahaan. Maka di sini ada beberapa contoh yang disebutkan, misalnya mencatat pesanan penjualan, mencatat pemesanan hotel, penggajian, pencatatan aktivitas karyawan, pengiriman barang, dan lain sebagainya. Jadi semua aktivitas bisnis harian perusahaan, apapun bentuk perusahaannya, itu akan dibantu oleh sistem yang namanya adalah sistem pemrosesan transaksi. Lalu sebenarnya apa sih tujuan dari sistem ini kan gitu ya? Maka di poin yang kedua ini, the principal purpose of systems at this level is to answer routine questions and to track the flow of transaction through organization. Jadi dua tujuan yang mau dicapai dari sistem pemrosesan transaksi adalah yang pertama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan rutin. Ya, misalnya barang yang dijual itu akan dikirim kemana dan seterusnya. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk memantau aliran transaksi yang setiap hari dilakukan oleh perusahaan. Jadi dengan sistem pemrosesan transaksi ini seluruh aktivitasnya itu bisa terekam dan terpantau dengan baik. Sehingga ketika nanti akan misalnya dilakukan audit pun juga datanya bisa langsung di-retrieve ya, bisa langsung diambil dari sistem ini. Nah, ini saya ambil juga dari bukunya Loudon. Ini adalah contoh penerapan sistem pemrosesan transaksi dalam konteks penggajian karyawan. Jadi sistem pemrosesan transaksi itu bisa diaplikasikan di berbagai macam proses bisnis ya. Nah, ini kalau kita amati ya, sistem pemrosesan transaksi ini dia karena ini khusus untuk proses penggajian, maka fungsi yang dijalankan oleh sistem pemrosesan transaksi penggajian ini adalah untuk mencatat dan merekam seluruh aktivitas penggajian yang dilakukan oleh perusahaan. Ya, misalnya mulai dari masuk data karyawan dimasukkan ke dalam sistem gitu ya, data karyawan, nama karyawan, jam kerja dan segala macam, ya, diproses oleh sistem untuk penggajiannya, kemudian nanti masuk ke database, ya, juga bisa dilakukan proses secara online, kemudian setelah terjadi aktivitas penggajian, maka akan dicatat secara akuntansi masuk ke jurnal umum, gitu, masuk ke jurnal ya, general ledger dan buku besar. Kemudian juga informasi yang keluar dari sistem penggajian itu berkaitan dengan laporan manajerial ini untuk evaluasi kinerja karyawan dan kinerja bagian penggajian. Kemudian ada laporan yang ke lembaga pemerintahan, misalnya seperti pemotongan pajak penghasilan karyawan gitu kan. Kemudian juga ada aliran informasi yang menuju ke karyawan dalam konteks berapa gaji yang mereka terima. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa sistem pemrosesan transaksi itu akan mencatat seluruh transaksi yang terkait itu secara urut dan lengkap. Nah ini ya penjelasan singkatnya. A TPS for payroll processing captures employee payment transaction data. Ya, jadi sistem itu akan mencatat data karyawan, berapa lama dia bekerja perharinya, karena itu nanti akan menjadi bagian dari penghitungan gaji. Kemudian output dari sistem itu termasuk laporan yang sifatnya online atau juga laporan hard copy untuk manajemen dan untuk karyawan. Ya, jadi misalnya teman-teman bekerja di perusahaan nanti gitu kan, kemudian
kalian mendapat laporan rutin, ya, gaji yang kalian terima per bulan. Nah, itu sebenarnya bagian output dari sistem pemrosesan transaksi untuk penggajian. Pak, bisa nggak untuk aktivitas lainnya? Ya? Bisa sekali, ya. Transaction processing system juga bisa misalnya untuk mencatat aktivitas penjualan, pembelian, manufaktur, dan lain sebagainya. Intinya TPS ini untuk mencatat semua transaksi aktivitas transaksi perusahaan secara rutin yang biasa dilakukan oleh perusahaan. Oke, kemudian jenis yang kedua adalah sistem for business intelligence. Business intelligence is a contemporary term for data and software tools for organizing, analyzing, and providing access to data to help managers and other enterprise users make more informed decisions. Business intelligence atau kecerdasan bisnis, ya. Ini kalau kata-kata business intelligence itu kita juga bisa mengkaitkannya dengan artificial intelligence, ya, AI dan BI. AI itu konsep kecerdasan buatan, ya, terkomputerisasi, itu untuk aktivitas secara umum, kemudian diadaptasi juga untuk aktivitas bisnis, maka muncullah business intelligence atau kecerdasan bisnis. Maka konsepnya tidak jauh berbeda antara BI dengan AI, hanya nanti yang berbeda adalah tujuannya, kan gitu ya. Maka di sini kalau dari definisinya Lauden, BI atau kecerdasan bisnis atau business intelligence adalah terminologi yang terkait dengan data dan software yang digunakan untuk mengelola, menganalisa, dan menyediakan akses terhadap data bagi manajer dan juga bagi perusahaan lain, ya, sehingga para pengguna, entah itu manajer atau perusahaan lain, itu dapat menghasilkan keputusan berdasarkan informasi yang lebih akurat. Karena harapannya dengan menggunakan business intelligence ini informasinya akan lebih baik, gitu kan, lebih akurat, maka harapannya keputusannya yang diambil juga bisa lebih berkualitas. Jadi kalau kita bicara tentang business intelligence itu kita bicara tentang data, software, ya, yang biasa dipakai oleh perusahaan untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Maka di sini yang saya highlight berikutnya adalah business intelligence addresses the decision making needs of all level of management. Ya, jadi kecerdasan bisnis itu membantu untuk pengambilan keputusan dalam setiap tingkatan manajerial, baik itu manajerial puncak, menengah maupun manajer operasional. Nah, ini contoh business intelligence, ya. Jadi business intelligence itu bisa berupa perpaduan berbagai macam sistem seperti tadi ada TPS, kemudian TPS ini akan berinteraksi atau dikoneksikan dengan sistem informasi manajemen, ya. Karena nanti dari TPS itu akan terkait dengan file-file sistem informasi manajemen, maka kemudian bisa menghasilkan report, dan juga nanti report itu akan disampaikan ke manajer. Jadi BI ini bisa berupa perpaduan beberapa jenis software. Ya, ada software sistem informasi manajemen, ada software sistem pemrosesan transaksi. Nah, ini contoh laporan sistem informasi manajemen, ya. Dari bisnis intelligence yang digunakan, maka manajemen bisa menghasilkan laporan ini. Ini misalnya adalah contoh laporan penjualan tahunan. Ya. Jadi akan semakin terlihat secara lebih detail bagaimana penjualan produk mereka secara tahunan, secara periodik, ya, bulanan juga bisa. Kemudian nanti bisa dilihat bagaimana nilai penjualan aktualnya, actual sales, kemudian ini nilai penjualan yang direncanakan, karena memang sebaiknya perusahaan kan punya rencana dulu, ya, punya planning. Nah, kemudian dengan bantuan BI atau sistem informasi manajemen, perusahaan akan bisa melihat, membandingkan antara data yang aktual, ya, penjualan mereka yang real, dibandingkan dengan rencana penjualan mereka itu selisihnya berapa. Sehingga nanti manajer akhirnya bisa mengambil keputusan tertentu, misalnya apakah perlu meningkatkan penjualan misalnya untuk area selatan dan seterusnya. Jadi intinya business intelligence ini adalah seperangkat software dan data
yang bisa digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Nah, kalau kita bicara tentang business intelligence untuk pengambilan keputusan, maka ada beberapa jenis sebenarnya. Yang pertama, business intelligence untuk pengambilan keputusan rutin itu biasanya yang digunakan adalah sistem informasi manajemen seperti yang tadi saya tunjukkan. Kemudian kalau business intelligence untuk pengambilan keputusan yang non rutin itu biasanya menggunakan decision support system. Ini nama sistem yang lain ya selain sistem informasi manajemen ya. Decision support system atau menggunakan executive support system ya, DSS dan ESS. Nanti bisa dieksplor lebih dalam dari bukunya Lauden itu. Nah, ini contoh DSS, ini decision support system dari suatu perusahaan kapal ya. Jadi di sini decision support system ini dipakai untuk untuk semakin meningkatkan kualitas dari aktivitas perusahaan. Misalnya karena ini terkait dengan perkapalan gitu kan, maka perusahaan ini bisa menggunakan DSS untuk membuat model-model tertentu, model analitis tertentu, sehingga nanti akhirnya bisa menghasilkan pola-pola non rutin ya, dari aktivitas non rutin perusahaan yang nanti bisa juga menjadi dasar pengambilan keputusan. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang business intelligence, report itu bisa dalam bentuk dashboard seperti ini. Teman-teman bisa membuat dashboard ini sebenarnya menggunakan Microsoft Excel ya. Jadi inti dari dashboard adalah ini ya. Digital dashboard delivers comprehensive and accurate information for decision making, often using a single screen. Jadi kenapa disebut dashboard? Kalau saya merefleksikan istilah penggunaan istilah dashboard ini ibaratnya seperti dashboard mobil itu ya. Kalau teman-teman lihat di dashboard mobil itu kan satu tempat dashboard itu isinya bermacam-macam panel informasi. Ada informasi tentang bahan bakarnya, ya penunjuk bahan bakar, ada informasi tentang kecepatan, kemudian ada indikator lain, misalnya indikator handbrake dan segala macam. Nah, di dashboard mobil itu kan semua informasi itu terpampang dalam satu layar sebenarnya. Nah, maka konsep itu juga kemudian digunakan sebagai istilah atau terminologi untuk dashboard sebagai bentuk laporan, ya, laporan digital yang biasanya menampilkan berbagai macam informasi dan tertuang dalam satu layar. Seperti ini contohnya. Ya, ini dashboard aktivitas penjualan ya. Penjualan tahunan, penjualan barang pada tahun 2019 dari berbagai jenis penjualan ya, penjualan yang dilakukan oleh perusahaan, kemudian berapa pendapatannya juga muncul di sini, kemudian penggunaan media, kemudian berapa nilai return on investment, kemudian ini yang ada speedometernya ini menunjukkan misalnya rata-rata kuantitas barang terjual misalnya, dan rata-rata nilai penjualan. Intinya adalah seperti yang tertulis di sini, dashboard digital itu menyajikan informasi yang komprehensif. Ya, disebut komprehensif karena informasinya banyak sekali dan penting, ya, serta akurat untuk pengambilan keputusan. Biasanya ini diwujudkan dalam satu layar seperti ini. Nah, nanti jika ada waktu lebih, kita bisa belajar menggunakan Excel bagaimana cara membuat dashboard untuk laporan manajerial. Jadi teman-teman ketika nanti bekerja di perusahaan atau punya perusahaan sendiri, kalian bisa presentasi hasil ya seperti ini ya, hanya menggunakan satu tampilan. Nah, kenapa dashboard digital ini sekarang menjadi penting dan banyak digunakan oleh perusahaan? Ya, ini ya. Penjelasannya ada di sini. The graphical overview of key performance indicators help manager quickly spot areas that need attention. Jadi, ketika semakin komprehensif laporan yang disajikan, ya, dan semakin lengkap, semakin akurat,
maka nanti manajemen akan semakin cepat dalam mengambil keputusan, terutama terkait untuk hal-hal yang benar-benar membutuhkan perhatian lebih. Contoh misalnya di sales revenue nih, ternyata muncul informasi bahwa penjualan tahun itu menurun. Nah, maka nanti manajemen bisa langsung secara cepat mengambil keputusan apa yang perlu dilakukan agar nilai penjualannya kembali meningkat. Jadi penggunaan dashboard digital ini sebenarnya bertujuan untuk membantu manajemen dalam mengidentifikasi secara lebih cepat mana saja bagian dari perusahaan yang perlu segera untuk dilakukan perbaikan atau untuk pengambilan keputusan tertentu. Nah, itu yang bisa saya jelaskan di video yang kedua. Nanti di video yang ketiga kita akan bicara tentang suatu sistem yang menghubungkan bagian-bagian antar perusahaan yang sering disebut dengan enterprise application. Maka tetap pantau di akun ini ya, dan sampai bertemu di video berikutnya.